Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, puji syukur kalau pagi hari ini kita boleh kembali dipertemukan melalui ibadah online. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu terakhir di bulan Oktober. Apapun keadaan kita saat ini, saya percaya kita semua terus merasakan penyertaan Tuhan. Mari jemaat, kita mau menyiapkan hati kita untuk masuk lebih dalam kehadirannya. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Mari kita menundukkan kepala, kita mengambil sikap saat teduh. Pastinya di antara kita semuanya bangga memiliki Allah yang begitu luar biasa. Apapun keadaan kita, sesulit apapun, di tengah badai hidup yang menurut kita nggak bisa lewatin ini semua. Tapi Dia Allah yang tidak pernah melupakan kita. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sekalipun. Mari kita bersama-sama mau menyatakan, Tuhan, Engkau ada di hidup kami, bahkan di setiap perkataan, bahkan di setiap perbuatan kami. Kami mau menyatakan Engkau ada di hidup kami. Mari jemaat sekalian kita naikkan pujian ini, Tuhan di hidupku. Katakan, di telapak tanganmu tertulis namaku. Mari bersama kita mau dengan sungguh-sungguh datang ke hadirat Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, sekalipun kami berada di kondisi tersulit apapun, kami sungguh bangga Tuhan punya Allah yang seperti Engkau.
karena tak pernah sekalipun Kau melupakan bahkan meninggalkan kami. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita katakan di tengah badai hidup. Di tengah badai hidup, Kau menemaniku. Di atas gunung batu, Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkanku. Mari nyatakan, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafas. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Biarlah pujian ini Tuhan menjadi pengakuan iman kami, bahwa di setiap hidup kami, di setiap perkataan maupun di setiap perbuatan kami, kami mau terus menyatakan Tuhan ada di hidup kami. Saya bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh kembali diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan sukacita Tuhan untuk boleh berkumpul bersama keluarga kami, beribadah bersama-sama kepada-Mu ya Tuhan. Kau yang pimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga dengan akhirnya. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Biarlah firman yang ditaburkan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Masa pandemi ini kita tidak pernah tahu kapan akan berakhir. Mungkin di dalam menjalani masa-masa ini kita ada kekhawatiran di dalam usaha kita, pekerjaan kita, kehidupan kita sehari-hari. Mungkin juga yang masih bersekolah mengalami kesulitan di dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Tapi satu hal yang mau saya katakan bagi kita semua, bahwa kita punya Allah yang sanggup. Segala sesuatu yang tidak pernah kita lihat, bahkan tidak pernah kita dengar, timbul di dalam hati kita sekalipun, Tuhan tahu dan Tuhan sudah sediakan bagi kita semua yang senantiasa mengasihi Dia. Mari jemaat, kita bersama-sama menyatakan Allah sanggup melakukan setiap perkara dalam kehidupan kita. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya
Dia, katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari bersama kita menaikkan pujian ini kembali. Kita mau terus mengatakan bahwa Tuhan, kami terus mengasihi Engkau. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Bersama katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari jemaat, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Bersama seluruh umat percaya di muka bumi ini, kita mau mengakui iman percaya kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Begitu banyak kebaikan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Mari jemaat, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita mengundang Tuhan untuk menyelidiki setiap hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia? Hingga pada akhirnya nanti, di akhir hidup kita, Tuhan tetap mendapati kita, tetap setia kepadanya. Mari jemaat, kita menaikkan satu pujian,
tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Mari kita naikkan pujian ini kembali. Selidiki hati kami, Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Kami mau berjuang, Tuhan, juang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan kasihi. Saya bersyukur kepada Tuhan pada hari ini boleh kembali bersama-sama dengan saudara-saudara untuk menyampaikan firman Tuhan, berbakti, menyembah Tuhan. Ini merupakan satu masa yang sangat indah bagi saya untuk bisa kembali bertemu dengan saudara-saudara sekalian di dalam pemberitaan firman. Saya mengharapkan saudara-saudara tetap dalam keadaan sukacita, keadaan yang sehat, sejahtera selalu, dan tetap semangat di dalam kita mengikuti Tuhan. Meskipun mungkin kita mengalami berbagai macam kesulitan-kesulitan pada masa pandemi ini, biarlah hati kita tetap terarah kepada Tuhan. Kita tetap menyembah Tuhan di dalam satu kerinduan hati. Saudara-saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Kami datang ke hadapan Tuhan, bersyukur oleh karena kasih karunia-Mu, kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Tuhan, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu yang ajaib. Terima kasih di hari ini kembali kami boleh berbakti kepada Engkau ya Tuhan. Kami boleh menyembah di hadapan Engkau yang Maha Kudus. Kami boleh mengalami akan kehadiran Engkau
mengalami akan anugerah Tuhan di dalam ibadah ini. Meskipun kami di tempat yang berbeda-beda, tetapi kami percaya Roh Tuhan yang mempersatukan kami. Roh Kudus hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sabda-Mu. Tuhan, nyatakanlah isi hati-Mu. Ya, sampaikanlah ya Tuhan pesan-pesan yang hendak Tuhan berikan kepada setiap kami melalui hamba-Mu. Sehingga kami dapat mengerti dengan terang, dengan jelas setiap perkataan-perkataan Kristus yang hendak Engkau sampaikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari Filipi pasal yang kedua, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-18. Filipi pasal yang kedua, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan baik di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan aku juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, mendengar, menyimak, memahami dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara, pada hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu panggilan ketaatan seorang murid. Saudara-saudara, berbicara mengenai ketaatan adalah sesuatu yang mudah jikalau kita harus taat pada kehendak Tuhan yang selaras dengan kehendak kita. Kita akan mudah taat kepada firman Tuhan jikalau selaras atau sesuai dengan zona nyaman kita, dengan harapan-harapan kita. Saudara-saudara, apakah kita bisa taat atau kita tetap taat kepada Tuhan jikalau hal itu bertentangan dengan apa yang menjadi impian atau harapan kita, saudara-saudara? Saudara-saudara, tidak mudah untuk kita taat seperti Abraham, di mana Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak, satu-satunya anak yang ia kasihi, anak yang sudah dijanjikannya, dikorbankan untuk Tuhan, saudara-saudara. Saudara-saudara, tidak mudah bagi Abraham untuk taat di dalam mengorbankan Ishak. Tidak juga mudah bagi Ayub, saudara-saudara, di tengah-tengah penderitaan yang dia alami. Di tengah-tengah semua kehilangan yang dia miliki, saudara-saudara. Kesehatannya, anak-anaknya, tidak mudah bagi dia untuk taat kepada Tuhan. Tetapi saudara-saudara, kita melihat Abraham dan Ayub, mereka adalah tokoh-tokoh yang taat kepada Tuhan. Nah, kita melihat satu ketaatan yang sempurna, saudara-saudara, telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana ketika Tuhan Yesus bergumul di Taman Getsemani, ketika dia harus menempuh jalan salib itu, saudara-saudara. Dan di Alkitab mengatakan di Taman Getsemani itu dia berdoa kepada Tuhan. Dan keringatnya seperti tetesan-tetesan darah, saudara-saudara. Saudara-saudara, tidak mudah bagi kita melakukan
firman Tuhan untuk taat kalau hal itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan kehendak kita, kemauan kita, zona nyaman kita. Tetapi saudara-saudara, Tuhan menghendaki kita untuk kita taat. Pada hari ini firman Tuhan menyapa saudara-saudara dan mengatakan kepada saudara-saudara, kita perlu taat kepada Tuhan. Meskipun dalam kondisi yang tidak ideal, meskipun kondisi yang bertentangan dengan apa yang kita harapkan dan apa yang kita kehendaki, saudara-saudara. Saudara, kalau kita melihat di dalam konteks ayat Alkitab yang tadi kita baca, saudara-saudara, di mana jemaat Filipi pada saat itu mereka hidup di dalam satu kondisi yang tidak seideal dengan kita saat ini, saudara-saudara. Mereka adalah jemaat Tuhan yang berbakti dan menyembah kepada Tuhan di dalam penderitaan yang sangat, saudara-saudara. Mereka harus menghadapi penganiayaan oleh karena iman kepada Yesus Tuhan. Mereka harus menghadapi orang-orang lain di sekitar mereka yang tidak suka dengan kehadiran mereka, yang menyampaikan kebenaran kerajaan Allah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam kondisi yang seperti itu, saudara-saudara, kita melihat bahwa jemaat Filipi adalah jemaat yang taat. Nah, saudara-saudara, dari mana kita tahu bahwa jemaat ini adalah jemaat yang taat? Kalau kita melihat pada ayat yang ke-12, saudara-saudara, di sini Rasul Paulus memberikan pujian kepada mereka. Rasul Paulus mengatakan, kamu senantiasa taat. Saudara-saudara, ini bukan hal yang basa-basi ketika Rasul Paulus memberikan apresiasi, memberikan pujian kepada mereka. Kita tahu, saudara-saudara, Rasul Paulus adalah juga seorang yang terang-terangan kalau melihat jemaat, melihat orang-orang kudus hidup di dalam ketidakbenaran. Kita lihat bagaimana Rasul Paulus dengan tegas mengingatkan, menasehatkan jemaat di Korintus yang telah menyimpang daripada kebenaran Tuhan. Tetapi saudara-saudara, di sini kita melihat bahwa Rasul Paulus mengatakan jemaat Filipi adalah jemaat yang taat. Saudara-saudara, ini luar biasa. Jemaat Filipi taat meskipun mereka menghadapi penganiayaan. Jemaat Filipi tetap taat kepada Tuhan meskipun mereka menjalani kehidupan yang tidak mudah. Saudara-saudara, apa menjadi kunci atau wujud ketaatan dari jemaat Filipi ini, saudara-saudara? Kalau kita melihat di dalam ayat-ayat yang di bawahnya, saudara-saudara, kita bisa melihat setidaknya ada 3, saudara-saudara. Apa yang menjadi wujud ketaatan jemaat Filipi kepada Tuhan? Yang pertama, saudara-saudara, mereka taat untuk hidup sebagai orang yang diselamatkan. Saudara-saudara, pada ayat 12b, Rasul Paulus mengatakan karena itu. Ya, karena itu. Kamu yang senantiasa taat itu, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Saudara-saudara, Rasul Paulus mengatakan tetaplah kerjakan keselamatanmu. Saudara, ini bukan berarti Rasul Paulus mengatakan kepada mereka, berusahalah untuk mendapatkan keselamatan. Bukan, saudara-saudara. Bukan berarti juga Rasul Paulus mengingatkan kepada mereka agar mereka jangan ragu-ragu terhadap keselamatan, tapi usahakanlah supaya mereka betul-betul yakin akan keselamatan. Bukan juga, saudara-saudara, karena mereka belum selamat sehingga mereka harus berusaha untuk mendapatkan keselamatan itu. Bukan pula Rasul Paulus mengatakan kepada mereka bahwa keselamatan yang engkau dapatkan itu bisa hilang sehingga engkau harus berusaha agar engkau betul-betul menjaga keselamatan itu. Mengupayakan keselamatan itu berdasarkan kekuatan diri sendiri. Saudara-saudara,
Bukankah berulang kali Rasul Paulus mengajarkan bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia Tuhan. Rasul Paulus mengatakan adalah karena kasih karunia Tuhan engkau diselamatkan, itu bukan karena usahamu, bukan karena perbuatanmu. Semua karena kasih karunia Tuhan. Dan ini saudara-saudara juga selaras dengan apa yang dikatakan Rasul Paulus pada ayat yang ke-13. Di situ ia mengatakan Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan. Jadi keselamatan itu saudara-saudara adalah pekerjaannya Tuhan. Karyanya Tuhan. Keselamatan adalah kasih karunia Tuhan. Tetapi saudara-saudara, apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus, tetaplah kerjakan keselamatan itu. Nah saudara-saudara, John Calvin mengatakan bahwa keselamatan di dalam konteks ayat ini adalah berarti seluruh jalan panggilan kita dalam mengikut Yesus. Seluruh jalan panggilan kita dalam mengikut Yesus. Dalam arti yang lain, saudara-saudara, keselamatan ini adalah bagaimana keberadaan kita, kondisi hidup kita, status kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus. Saudara-saudara, di dalam bahasa aslinya, kata kerjakan, di situ digunakan kata katergaseste, artinya menyelesaikan. Jadi saudara-saudara, kata kerjakan bisa juga diterjemahkan selesaikanlah, tuntaskanlah. Kalau kita kaitkan saudara-saudara dengan apa yang dikatakan oleh John Calvin tadi, maka tetaplah kerjakan keselamatanmu adalah tekunlah, setialah untuk menyelesaikan hidupmu sebagai orang yang telah diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Saudara-saudara, Rasul Paulus hendak mengatakan kepada jemaat, taatilah sebagai orang-orang yang hidup di dalam kasih karunia, sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, dengan cara apa kita hidup, menyelesaikan hidup kita sebagai orang yang diselamatkan? Saudara-saudara, kita harus menghargai kasih karunia Tuhan. Banyak orang-orang yang tidak menghargai kasih karunia Tuhan ini, saudara-saudara. Mereka berpikir karena mereka mendapatkannya secara gratis, karena mereka mendapatkannya dengan mudah, saudara-saudara, sehingga mereka menjadikan anugerah itu sebagai anugerah yang murahan, saudara-saudara. Padahal kita tidak mampu untuk mengerjakan. Kita tidak mampu untuk membeli dengan apapun juga, saudara-saudara, keselamatan itu. Oleh karena itu, Tuhan Allah memberikan kita secara cuma-cuma. Tetapi banyak orang, saudara-saudara, yang tidak menghargai kasih karunia itu. Tidak menghargai keselamatan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Hidup dengan suka-suka saja, saudara-saudara. Saudara-saudara, untuk menyelesaikan hidup sebagai orang yang telah diselamatkan, kita harus setia sampai pada akhirnya kita bertemu muka dengan Tuhan. Nah saudara-saudara, Paulus mengatakan bahwa mereka harus mengerjakan keselamatan itu. Mereka harus menyelesaikan keberadaan hidup mereka sebagai orang yang diselamatkan. Bukan saja ketika Rasul Paulus masih hadir, terlebih pula sekarang waktu Paulus tidak hadir. Artinya apa? Mereka menghargai kasih karunia itu bukan karena ada Rasul Paulus. Kita menghargai kasih karunia Tuhan. Kita taat kepada Tuhan, saudara-saudara, bukan karena ada pendeta yang mengawasi kita. Bukan karena ada cuantau yang menegur kita, mengawasi kita senantiasa, saudara-saudara.
Di sini Rasul Paulus mengatakan, tanpa aku melihat kamu, tanpa aku bersama-sama dengan aku, engkau harus hidup sesuai dengan panggilan keselamatanmu. Inilah ketaatan yang sejati, saudara-saudara. Ketaatan yang murni. Ketaatan bukan karena orang lain. Ketaatan bukan karena kita mau selamat, saudara-saudara. Ketaatan bukan untuk kita mengejar keselamatan itu, saudara-saudara, untuk mendapatkan keselamatan itu. Tetapi ketaatan yang justru datangnya bermula daripada kasih karunia Tuhan. Kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Kondisi hidup kita, status kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Oleh karena itu kita harus hidup di dalam ketaatan, dalam kondisi atau status kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita hargai, kita hormati, kita junjung tinggi keselamatan yang sudah kita berikan, yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Sebagaimana yang disaksikan oleh Rasul Paulus, saudara-saudara, dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia, aku adalah sebagaimana aku ada. Dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras dari mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara-saudara, Rasul Paulus sadar hidupnya adalah kasih karunia Tuhan. Kalau dia ada sebagaimana ada Rasul Paulus pada saat itu sebagai pelayan Tuhan, sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, itu karena kasih karunia Tuhan. Dan Rasul Paulus tidak mau agar keselamatan yang dikerjakan oleh Allah, kasih karunia yang dia dapatkan itu, saudara-saudara, itu akan bersia-sia di dalam kehidupannya. Tetapi Rasul Paulus mengatakan, aku bekerja lebih keras dari mereka semua. Aku menyelesaikan apa yang menjadi anugerah itu dalam kehidupanku. Lebih daripada mereka semua, aku mau setia. Karena apa? Karena kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara-saudara, kita tentu sedih ketika mendengar orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Mereka tidak menghargai kasih karunia dan keselamatan yang Tuhan berikan kepada mereka. Mereka tidak mau taat mengikuti kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara, banyak orang yang meninggalkan Tuhan oleh karena pasangan hidup. Banyak orang yang meninggalkan Tuhan oleh karena jabatan, oleh karena pergumulan hidup yang berat. Saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Apakah saudara menghargai keselamatan yang Tuhan karyakan dalam hidupmu? Apakah saudara-saudara sempat berpikir bahwa saudara kecewa kepada Tuhan dan hendak meninggalkan Tuhan terhadap apa yang saudara hadapi saat ini? Saudara-saudara, mungkin hidupmu tidak sesuai dengan apa yang engkau harapkan dan engkau kehendaki. Teristimewa pada masa pandemi ini. Mungkin kesulitan demi kesulitan engkau alami. Dan engkau berpikir-pikir, untuk apa saya tetap setia mengikuti Tuhan kalau kondisi hidup seperti ini? Saudara-saudara, firman Tuhan pada hari ini, Tuhan mengatakan kepadamu bahwa engkau telah menerima kasih karunia. Engkau telah menerima keselamatan itu. Dan setialah di dalam keberadaanmu sebagai orang-orang yang mendapatkan kasih karunia Tuhan. Kita harus taat, saudara-saudara, kepada Tuhan. Untuk kita hidup sesuai dengan keselamatan yang Tuhan karyakan dalam hidup kita. Kemudian saudara-saudara, hal yang kedua,
bagaimana atau apa wujud daripada keselamatan oleh wujud daripada ketaatan yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Hal yang kedua, saudara-saudara, taat untuk hidup dalam kesaksian yang baik. Taat untuk hidup dalam kesaksian yang baik. Pada ayat yang ke-14 Rasul Paulus mengatakan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Lakukanlah segala sesuatu. Lakukanlah ketaatan yang sudah engkau lakukan itu. Dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Apa arti bersungut-sungut, saudara-saudara? Bersungut-sungut merupakan satu respon atau sikap atas ketidaksukaan kita, kejengkelan kita terhadap sesuatu atau seseorang. Kita bersungut-sungut, saudara-saudara. Kemudian berbantah-bantahan adalah sikap atau respon ketidaksukaan kita yang ditunjukkan dengan lebih ekspresif di dalam bentuk pertengkaran, perselisihan yang terbuka dan sebagainya. Saudara-saudara, Rasul Paulus menasihatkan kepada mereka sebagai orang-orang yang taat kepada Tuhan, haruslah hidup mereka membawa satu kesaksian yang baik bagi orang-orang yang dikatakan sebagai angkatan yang bengkok hatinya. Mereka yang sudah tidak lagi taat kepada Tuhan. Mereka yang sudah tidak lagi mencari Tuhan. Mereka yang telah disesatkan dengan pola-pola pemikiran dan ajaran-ajaran dunia ini. Saudara-saudara, Rasul Paulus mengatakan, hendaklah engkau tidak beraib, tiada ternoda, dan engkau bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Saudara-saudara, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Filipi, engkau sudah taat, tetapi tetaplah engkau taat untuk menjadi saksi yang baik, untuk mempraktekkan kasih Kristus bagi dunia. Saudara-saudara, Tuhan Yesus di dalam Matius 5 ayat 14 dan ayat 16. Tuhan Yesus mengatakan demikian. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengatakan kita adalah terang dunia. Dan terang itu akan dilihat oleh semua orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus mengatakan engkau adalah terang dunia. Dan orang-orang lain di sekitarmu akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Saudara-saudara, ketika Rasul Paulus mengatakan hal ini, Rasul Paulus hendak berbicara tentang kesaksian hidup mereka sebagai orang-orang yang menyaksikan kasih Kristus bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Saudara-saudara, mari kita coba lihat diri kita. Ketika kita ada di tengah-tengah orang-orang lain, di tengah-tengah teman-teman kita di tempat kita bekerja, di tengah-tengah para karyawan atau bawahan kita atau atasan kita, apakah keberadaan kita membuat mereka damai sejahtera? Apakah keberadaan kita di antara mereka membuat mereka bersuka cita? Ataukah keberadaan kita malah membuat mereka terusik? Mereka merasa tidak nyaman. Mereka merasa tidak lagi menyaksikan tentang kasih damai sejahtera itu dalam diri kita, saudara-saudara.
Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kita tentu prihatin ketika melihat public figur yang adalah anak-anak Tuhan, saudara-saudara. Mereka yang seharusnya menjadi contoh teladan Allah di tengah-tengah dunia ini. Tetapi mereka justru menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Mereka yang seharusnya dinilai oleh orang-orang lain di sekitar mereka sebagai murid Kristus yang melakukan kehendak Bapa dan memuliakan Allah di surga. Tetapi mereka justru menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang belum percaya. Saudara-saudara, biarlah kita menjadi orang-orang yang taat di dalam kita mempraktekkan kasih Kristus. Di dalam kita menyaksikan kesaksian yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang terakhir, saudara-saudara, bagaimana wujud ketaatan jemaat di Filipi. Yang ketiga adalah taat untuk hidup sesuai firman Tuhan. Pada ayat yang ke-16 Rasul Paulus mengatakan sambil berpegang pada firman kehidupan. Saudara-saudara, ayat ini hendak mengatakan hendaklah engkau berpegang teguh, hendaklah engkau bertahan di dalam firman Tuhan. Engkau jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetapi perhatikan dengan sungguh-sungguh firman Tuhan itu dan lakukan itu dalam kehidupan. Saudara-saudara, Rasul Paulus hendak mengatakan, hendaknya firman Tuhan itu menjadi dasar bagi hidupmu. Sebagai pusat patokan dari engkau bertindak di dalam kehidupan di dunia ini. Saudara-saudara, bukankah Yesus telah memberikan satu keteladanan yang teramat indah kepada kita? Saudara-saudara, ketika Yesus dicobai di padang gurun, saudara-saudara, di mana Yesus dicobai oleh si iblis untuk mengubah batu menjadi roti. Saat itu Tuhan Yesus sedang dalam keadaan yang kondisi lapar karena dia berpuasa 40 hari, saudara-saudara. Tetapi Tuhan Yesus berkata apa? Ada tertulis. Ada tertulis. Ada yang dikatakan oleh firman Allah yang tertulis dalam kitab suci. Bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Tetapi firman yang keluar dari mulut Allah. Demikian juga saudara-saudara ketika iblis mencobai Yesus untuk menjatuhkan diri dari hubungan Allah. Dan iblis mengatakan bahwa malaikat-malaikat Tuhan pasti akan menatang engkau. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengatakan lagi demikian. Ada tertulis. Ada tertulis di dalam kitab suci. Jangan mencobai Tuhan Allah. Saudara-saudara, kemudian iblis mencobai Yesus lagi. Untuk menyembah dia dan akan diberikan segala sesuatu. Tetapi Tuhan Yesus juga mengatakan ada tertulis. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Saudara-saudara, Tuhan Yesus contoh yang sempurna. Untuk berpegang kepada firman Tuhan. Seluruh kehidupannya adalah melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa di surga. Dan bahkan Tuhan Yesus mengatakan bahwa makananku yang akan melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara-saudara, Tuhan Yesus berpegang kepada firman Allah. Saudara, demikian pula lah yang Tuhan kehendaki bagi kita di dalam menjalani kehidupan ini. Kita berpegang kepada firman Allah. Saudara-saudara, mungkin engkau pada saat ini sedang menghadapi kesulitan hidup. Mungkin pada saat ini engkau sedang menghadapi pergumulan yang begitu berat. Berpeganglah kepada firman Allah. Karena firman Allah itulah yang akan memberikan kelegaan kepadamu.
Firman Allah itulah yang akan memberikan kekuatan kepadamu di dalam menghadapi persoalan pergumulan yang kau hadapi saat ini. Firman Allah itulah yang akan memberikan engkau inspirasi, memberikan engkau pewahyuan untuk apa yang engkau akan lakukan dalam menjalani kehidupanmu, terutama pada masa sulitmu. Saudara-saudara, firman Tuhan adalah firman yang berkuasa. Saudara, mungkin saya pernah menyaksikan kepada saudara tentang apa yang saya hadapi di tahun 1998. Saudara, pada saat itu saya kehilangan papa yang saya kasihi dalam waktu sekejap oleh karena serangan jantung yang ia alami. Saudara-saudara, pada saat itu saya begitu pahit rasanya, sulit untuk menerima. Begitu banyak harapan-harapan kepada papa yang sangat saya sayangi ini, saudara-saudara. Saudara-saudara, dalam kekacauan, di dalam goncangan-goncangan iman, ada seorang hamba Tuhan datang kepada saya. Dia mengatakan, "John Lee, apakah engkau percaya bahwa engkau berharga di mata Tuhan?" Saya mengatakan, "Saya percaya, Pak." "Apakah engkau percaya kalau tidak ada satupun rambut di kepalamu jatuh tanpa Tuhan ketahui?" "Saya percaya, Pak." "Apakah engkau percaya bahwa tidak ada satupun burung di udara akan jatuh ke bumi tanpa sepengetahuan dan seizin Tuhan?" "Saya percaya, Pak." "Engkau lebih berharga daripada burung-burung itu. Engkau berharga di mata Tuhan." Saudara-saudara, yang dia katakan itu, yang hamba Tuhan katakan ini adalah sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Dia kutip dari sana. Dan saudara-saudara, itu membangkitkan iman saya. Membangkitkan pengharapan saya. Membangkitkan kesedihan saya yang teramat dalam untuk bangkit melanjutkan kehidupan. Karena apa? Karena firman Tuhan yang sampai kepada saya, yang menguatkan saya. Saudara-saudara, pada saat ini mari kita belajar untuk kita berpegang pada firman Tuhan. Tetapi bagaimana kita dapat berpegang kepada firman Tuhan? Seandainya kalau kita tidak membaca firman Tuhan setiap hari. Seandainya kita tidak merenungkan firman Tuhan itu tiap hari. Kita mendengar firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana mungkin kita bisa mengetahui ada firman yang tertulis itu? Bagaimana kita bisa berpegang kepada firman itu kalau kita tidak mengetahui, kalau kita tidak memahami? Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita membaca Alkitab setiap hari. Kita renungkan Alkitab itu dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini Tuhan mengendaki agar kita menjadi orang-orang sebagaimana jemaat Filipi hidup. Yaitu mereka hidup di dalam ketaatan sebagai orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Mereka hidup di dalam ketaatan sebagai orang-orang yang menyaksikan kasih Kristus dengan kesaksian yang baik di tengah-tengah orang-orang lain yang ada di sekitarnya. Mereka hidup di dalam ketaatan sebagai orang-orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini bukan saja manis untuk kita dengar, tetapi biarlah firman Tuhan ini kita praktekkan dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada kita dan menolong kita melakukan sama persis apa yang Tuhan pesankan kepada kita pada hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, untuk firman yang sudah kami dengar pada saat ini. Tolonglah kami agar kami menjadi murid-murid Kristus yang hidup di dalam ketaatan. Sama seperti jemaat di Filipi pada saat Paulus hidup, mereka hidup di dalam ketaatan.
sebagai orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Sebagai orang-orang yang menyaksikan akan kasih Tuhan bagi dunia. Dan sebagai orang-orang yang hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Tolonglah kami untuk melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan pujian doksologi. Kepada Allah beri puji serta kepada Al-Masih, oh kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah belas kasih-Mu selalu ada pada kami, jemaat-Mu dan juga negara kami. Kami percaya negara kami ini ada dalam tangan Tuhan. Di tengah situasi yang ada saat ini, oleh karena adanya demo-demo, menuntut dan lain sebagainya ya Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan melindungi negara kami ini, memberikan keamanan lahir dan batin bagi setiap rakyat Indonesia, pemimpin-pemimpin kami dan juga pemerintah kami. Berkati juga jemaat kami dimanapun kami berada ya Tuhan, apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan, biarlah Tuhan terus memberkati. Dan Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, terimalah berkat yang dari Tuhan saja. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu dan kita akan ambil waktu teduh secara pribadi. Shalom Bapak Ibu, warta kita pada saat ini kembali Bapak Ibu kita diingatkan untuk boleh datang beribadah di minggu yang akan datang tanggal 1 November. Kita tak terasa bahwa minggu depan kita itu sudah masuk pada awal tahun bulan November. Kita diingatkan kembali untuk mengikuti ibadah online seperti ini yang minggu depan temanya adalah murid belajar menjadi taat. Nah, kalau hari ini kita belajar tentang panggilan menjadi taat, minggu depan itu tentang belajar menjadi taat. Dan ibadah ini Bapak Ibu bisa mengikuti di channel YouTube GMI Genesaret. Yang kedua, selain ibadah rutin setiap hari Minggu, kita juga ada ibadah doa malam jam 19.30 atau jam 7 malam. Bapak Ibu juga bisa mengikutinya di channel YouTube GMI Genesaret. Dan di minggu ini tanggal 29 Oktober kita akan membahas tentang satu tema yaitu doa yang menuntut. Nah, bagi Bapak Ibu yang juga yang punya pokok doa bisa memberikan pokok doa itu kepada kami melalui Saudari Lia dan kami akan mendoakan setiap doa-doa yang Bapak Ibu berikan pada kami, saudara-saudara kirimkan pada kami akan kami doakan dalam tim doa kami. Nah, kalau Bapak Ibu ingin memberikan persembahan syukur kepada Tuhan, Bapak Ibu bisa memberikan melalui transfer ke nomor rekening BCA yang ada ini. Dan kalau Bapak Ibu juga terbeban untuk berpartisipasi dalam pembangunan gereja, dapat Bapak Ibu salurkan atau saudara-saudara akan salurkan melalui nomor rekening yang ada berikut ini. Nanti kedua nomor rekening ini kami akan tayangkan kembali di akhir ibadah ini. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin.